Selamat pagi adik-adik semua. Selamat beribadah kepada Tuhan. Yuk, kita mau doa dulu ya sebelum kita mulai ibadah hari ini. Tangannya coba ditunjukkan ke Lause. Berapa jarinya? 10. Yuk ditepuk-tepuk, dilipat, tutup mata. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan telah pelihara hidup kami. Sekarang kami mau memuji Tuhan. Kami mau belajar firman Tuhan. Tuhan tolong pimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, yuk kita puji Tuhan kita. Dengan semangat ya, kita nyanyikan. Memuji Tuhan selalu, mari kita pujikan. Memuji Tuhan selalu, mari kita pujikan. Puji, puji, mari kita pujikan. Puji, puji, mari kita pujikan. Memuji Tuhan selalu, mari kita pujikan. Memuji Tuhan selalu, mari kita pujikan. Puji, puji, 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 mari kita pujikan. Puji Tuhan. Sebagai anak Tuhan, kita harus semakin serupa dengan Tuhan Yesus yang baik, yang taat. Yuk kita nyanyikan pujian ini. B-A-I-K baik, B-A-I-K baik. Saya mau seperti Yesus, B-A-I-K baik. Taat, T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T taat. Baik dan taat firman Tuhan. Yuk kita semua saatnya mau persembahan ya buat Tuhan. Kita boleh minta bantuan papa mama untuk transfer atau lewat code yang sudah disiapin. Jika tidak, kita juga bisa tabung, masukin ke sebuah tempat. Nanti saat bertemu kita bisa serahkan buat Tuhan ya. Kita nyanyikan pujian ini. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Lipat tangannya, tutup matanya. Yuk kita berdoa ya. Tuhan, kami sudah melakukan persembahan dari hati kami. Biarlah persembahan kami
boleh menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan juga berkati papa mama kami, beri kesehatan serta sukacita di dalam Tuhan. Amin. Hai semua, mari lihat bayi mungil di Betlehem. Di dalam palungan, bayi Yesus tidur nyenyak. Maria dan Yusuf menjaganya. Anak kudus yang terlelap. Yesus lahir kawan, Yesus telah lahir kawan. Hatiku amat sangat senang. Mari kita semua bergirang menyambut sang raja yang dijanjikan menghampiri semua orang untuk memberi kasih sayang bagi kita semua. Hayo kawan, jangan lupa catat tanggal dan waktunya. Adik-adik, kita mau siapkan hati kita mau belajar firman Tuhan ya. Yuk kita nyanyikan Jalan Serta Yesus setiap hari. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Wow, senang sekali. Hari ini kita ketemu lagi di sekolah minggu online kita. Saya yakin adik-adik masih tetap semangat kan untuk sekolah minggu? Sama Lause juga terus semangat untuk kita sekolah minggu online. Nah adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Lause mengajak kita semua untuk berdoa. Ayo kita berdoa, kita lipat tangan, kita tutup mata, dan kita tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami boleh beribadah kembali Tuhan. Kami ingin mendengarkan firman Tuhan hari ini. Berkati Tuhan firman Tuhan hari ini, supaya bisa menjadi sukacita yang baru untuk kami. Berkati Lause Tuhan yang akan membawakan firman Tuhan hari ini. Kiranya Lause tetap sukacita dalam memberitakan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan ibadah sekolah minggu kami pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, aduh Lause kayaknya kelupaan sesuatu deh. Ada yang mau bantu Lause nggak? Lause lupa hari ini tuh hari apa ya? Aduh, bagaimana sih Lause? Kok bisa lupa hari ini hari apa? Ada yang mau bantu Lause nggak? Kasih tahu hari ini tuh hari apa? Hari apa? Oh iya, aduh maaf Lause lupa. Hari ini hari Minggu ya? Iya kan kita sekolah Minggu ya? Aduh, kenapa Lause bisa lupa ya kalau hari ini hari Minggu? Aduh, bagaimana ini? Nah, adik-adik, terima kasih ya udah mengingatkan Lause kalau hari ini hari Minggu. Lause mau tanya, siapa yang seneng kalau udah hari Minggu? Ayo, siapa yang seneng? Ya, semuanya seneng ya. Luar biasa. Seneng kenapa kalau hari Minggu? Ayo, kenapa seneng kalau udah hari Minggu? Kenapa?
Bisa dengar firman Tuhan, bagus sekali. Kenapa lagi? Bisa sekolah minggu, wah hebat ya. Ayo, ada lagi yang senang? Kenapa? Tidak mengerjakan tugas sekolah, wah seneng ya kalau udah hari minggu ya. Sama, Lausa juga seneng kalau udah hari minggu. Lausa seneng, Lausa nggak perlu kerja, Lausa nggak perlu ke kantor. Jadi hari minggu itu kita istirahat dari semua aktivitas yang udah kita kerjakan. Nah, adik-adik tahu nggak kalau hari minggu itu disebut juga sebagai hari perhentian. Jadi maksudnya hari perhentian, waktunya kita istirahat. Adik-adik, hari minggu itu adalah hari yang sangat khusus yang Tuhan kasih buat kita. Kenapa Lausa? Kenapa kok hari minggu itu hari yang khusus yang Tuhan kasih? Kenapa ya? Mau tahu nggak? Nah, Lausa punya cerita. Kenapa hari minggu itu adalah hari yang khusus yang Tuhan kasih buat kita? Nah, dengerin cerita Lausa ya. Nah, pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya bumi itu kosong, gelap sekali. Nah, Tuhan menciptakan langit dan bumi. Nah, pada hari yang pertama, ayo siapa yang tahu pada hari pertama Tuhan menciptakan apa? Siapa yang tahu? Benar, pada hari yang pertama Tuhan menciptakan terang. Yang tadinya bumi gelap, Tuhan menciptakan terang. Tuhan membedakan terang dan malam seperti yang ada di gambar adik-adik semua. Nah, terang yang ada di sebelah Lausa, Tuhan namai itu dengan siang. Kalau gelap yang ada di sebelah kiri Lausa, Tuhan namai itu malam. Nah, jadi Tuhan menciptakan terang untuk menerangi bumi yang gelap yang tadinya tidak ada cahaya. Nah, hari pertama Tuhan menciptakan terang dengan sangat baik dan sangat bagus adik-adik. Nah, hari kedua Tuhan menciptakan sesuatu lagi. Ada yang tahu Tuhan menciptakan apa di hari kedua? Nah, hari kedua Tuhan berfirman dan Tuhan menciptakan apa? Ayo. Tuhan menciptakan langit yang menerangi bumi. Tuhan menciptakan langit seperti gambar di samping. Langit yang berwarna biru beserta ada awan yang menghiasi langit. Wah, indah sekali ya. Tuhan menciptakan langit yang berwarna biru. Wah, hari kedua Tuhan berhasil dan Tuhan sangat baik untuk menciptakan langit. Nah, adik-adik, hari pertama Tuhan baik menciptakan terang. Hari kedua Tuhan baik menciptakan langit. Nah, pada hari ketiga, ayo siapa tahu pada hari ketiga Tuhan menciptakan apa ya? Apa ya? Siapa yang tahu? Pada hari ketiga Tuhan menciptakan apa? Pada hari ketiga Tuhan berfirman dan Tuhan menciptakan lautan dan daratan. Yang tadinya bumi semuanya sama rata, Tuhan memisahkan air ke dalam satu tempat seperti ini dan Tuhan menamainya lautan adik-adik. Nah, yang tadinya bumi sama rata semua, Tuhan sudah memisahkan segala bentuk air ke dalam satu tempat. Nah, sekarang ada tanah kering. Tanah kering seperti di samping, Tuhan menamainya daratan. Dan di tanah kering ini, Tuhan memunculkan rumput-rumput yang hijau, bunga yang cantik, dan pohon-pohon yang rindang. Wah, indah sekali ya. Tuhan menciptakannya. Tuhan membagi lautan, Tuhan membagi daratan. Wah, pada hari ketiga Tuhan juga menciptakan semuanya dengan sangat baik. Nah, sekarang masuk hari keempat. Wah, sudah hari keempat nih. Tuhan menciptakan apa ya kira-kira di hari keempat?
Ada yang tahu nggak Tuhan menciptakan apa di hari keempat? Nah, di hari keempat Tuhan berfirman, Tuhan menciptakan penerang langit adik-adik. Tuhan menciptakan matahari untuk menerangi siang. Dan Tuhan menciptakan bulan dan bintang untuk bersinar di malam hari. Wah, indah sekali ya. Tuhan menciptakan di hari keempat. Matahari seperti ini Tuhan ciptakan untuk menerangi siang hari. Untuk bersinar dan terang di siang hari. Memberikan kita keterangan adik-adik. Nah, dan di malam hari, di malam yang gelap, Tuhan memberi apa? Seperti ini. Tuhan memberi bintang yang cerah, bulan yang bersinar cerah untuk menghiasi bumi yang gelap. Wah, adik-adik, Tuhan hebat sekali ya. Menciptakan matahari untuk menerangi siang dan menciptakan bulan bintang yang bersinar di malam hari. Ayo, siapa yang pernah ngelihat bulan dan bintang yang bersinar di malam hari? Siapa yang pernah lihat? Wah, semuanya pernah lihat ya. Lause juga pernah lihat keindahan bintang dan keindahan bulan di malam hari. Benar-benar bulan dan bintang menerangi kita di malam hari ya adik-adik. Sehingga kita tidak takut lagi karena tidak gelap. Wah, luar biasa ya Tuhan Yesus menciptakan semuanya. Nah, adik-adik, sekarang pada hari kelima Tuhan menciptakan apa ya kira-kira? Pada hari kelima adik-adik, Tuhan Yesus berfirman, Tuhan menciptakan makhluk hidup yang tadinya hidup di laut dan hidup di udara. Ada yang tahu nggak makhluk hidup apa yang hidup di laut? Ada yang bisa kasih tahu Lause? Makhluk hidup apa yang hidup di laut? Benar sekali, fish. Tuhan menciptakan fish pada hari kelima. Fish yang berukuran besar seperti ini. Dan fish berukuran kecil. Dan fish yang berukuran sedang. Tuhan menciptakan fish untuk menghiasi lautan. Untuk hidup di lautan. Supaya ada yang berenang-berenang di laut. Fish swim, swim, swim. Nah, selain fish, Tuhan juga menciptakan apa adik-adik di hari kelima? Ada yang tahu nggak? Nah, langsung kasih tahu ya. Selain fish, Tuhan juga menciptakan burung-burung untuk menari di udara, untuk berterbangan di udara. Tuhan menciptakan burung-burung yang sangat indah seperti ini. Bagus nggak burungnya? Bagus ya. Tuhan menciptakan burung yang indah di hari kelima untuk menghiasi udara supaya ada yang berterbangan di udara. Wah, bagus sekali ya. Di hari kelima Tuhan menciptakan ikan-ikan untuk hidup di air. Dan di hari kelima juga Tuhan menciptakan burung-burung yang berterbangan di udara. Wah, luar biasa ya Tuhan Yesus. Nah, sekarang masuk hari ke-6 adik-adik. Apa ya kira-kira yang Tuhan ciptakan di hari ke-6? Ayo, ada yang tahu nggak? Benar, Tuhan menciptakan binatang-binatang untuk hidup di daratan. Ayo, binatang apa aja yang Tuhan ciptakan untuk hidup di darat? Ada gajah, ada ayam, ada apa lagi? Ada rusa, ada apa lagi? Ada kambing, ada banyak lagi binatang-binatang yang Tuhan ciptakan untuk hidup di daratan di hari ke-6. Wah, sudah banyak ya yang Tuhan ciptakan mulai dari hari pertama sampai hari ke-6. Nah, semua itu yang Tuhan ciptakan sudah menghiasi dan mengisi seluruh isi bumi adik-adik. Dan sekarang bumi sudah menjadi ramai dengan semua yang sudah Tuhan ciptakan. Tapi ada satu lagi yang Tuhan ciptakan di hari ke-6. Apa itu, Lause? Apa lagi yang Tuhan ciptakan di hari ke-6? Nah,
Tuhan menciptakan manusia di hari ke-6. Manusia seperti gambar ini. Tuhan menciptakan laki-laki, Tuhan menciptakan perempuan. Tuhan menciptakan laki-laki, Tuhan menciptakan perempuan di hari ke-6. Wow, Tuhan menciptakan manusia. Luar biasa ya, Tuhan menciptakan manusia. Nah, tahu nggak adik-adik? Dari semua makhluk yang Tuhan ciptakan, semua yang udah Tuhan ciptakan mulai dari hari pertama sampai hari ke-6, manusia itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling bagus, yang paling baik. Tuhan menciptakan manusia untuk bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan menciptakan manusia untuk dapat mengasihi Tuhan Yesus dengan setulus hati. Jadi yang menciptakan adik-adik, yang menciptakan Lause, Papi, Mami, Cece, Koko, itu yang menciptakannya adalah Tuhan. Dan kita semua adalah ciptaan Tuhan yang paling baik. Wah, Tuhan Yesus luar biasa ya adik-adik. Tuhan Yesus dapat menciptakan semuanya mulai dari hari pertama sampai hari ke-6, sehingga bumi yang tadinya kosong, gelap, sudah menjadi ramai dan terang. Karena Tuhan sudah menciptakan penerang untuk bersinar dan menerangi kegelapan. Wah, luar biasa ya adik-adik. Nah adik-adik, pada hari ke-7 Tuhan sudah tidak bekerja lagi. Karena semua yang ingin Tuhan ciptakan sudah selesai mulai dari hari pertama sampai hari ke-6. Dan di hari ke-7 Tuhan ingin menikmati semua yang sudah Tuhan ciptakan dengan sangat baik. Nah, hari ke-7 juga Tuhan berkati sebagai hari perhentian adik-adik. Tuhan Yesus berfirman kepada manusia, "Ingat dan kuduskanlah hari perhentian." Untuk itu, adik-adik semuanya, Tuhan juga memberikan pada kita hari perhentian, yaitu hari Minggu. Tuhan juga meminta kita untuk kita beristirahat di hari ke-7 karena kita sudah beraktivitas dengan semaksimal mungkin dari hari pertama, hari Senin sampai hari Sabtu. Kita sudah sekolah, kita juga sudah bekerja. Nah, di hari ke-7, di hari Minggu, Tuhan ingin kita beristirahat. Tuhan ingin kita juga menguduskan hari perhentian itu. Bagaimana caranya Lause menguduskan hari perhentian? Nah, kita memuji Tuhan, kita mengingat kebaikan Tuhan yang sudah menciptakan kita, dan kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberkati hari-hari kita mulai dari Senin sampai dengan hari Sabtu. Tuhan memberkati kita dan Tuhan selalu memberikan kita sukacita. Nah, di hari ke-7 yaitu di hari Minggu, kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan kita beribadah, kita sekolah minggu, kita memuji Tuhan sama-sama. Dan Tuhan ingin kita menguduskan hari Minggu itu dengan kita datang ke sekolah minggu. Kita beribadah sama Tuhan sama-sama. Wah, hari ke-7 itu Tuhan ingin kita apa? Tuhan ingin kita beribadah kepada Tuhan adik-adik. Dan kita tidak boleh beraktivitas yang berlebihan. Kita istirahat untuk memulai hari yang baru nantinya. Nah adik-adik, itulah kenapa disebut hari Minggu itu adalah hari yang khusus. Karena hari Minggu itu khusus kita persembahkan buat Tuhan. Kita datang ke sekolah minggu, kita beribadah, kita memuji nama Tuhan, dan kita mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, sekarang Lause mengajak kita semua buat ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Keluaran 20 ayat 8. Yang isinya, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Nah kita sama-sama ya mengucapkan ayat hafalan kita. Nanti kalau katanya ingat, kita begini. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Kita sama-sama ya, kita baca dari ayatnya dulu, baru kita bacakan isinya. 1,
2, 3. Keluaran 20 ayat 8. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Oke, adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai hari ini. Sebelum kita menutup firman Tuhan kita, Lause mau ngajak kita semua untuk berdoa. Kita berdoa, kita satukan hati kita lipat tangan, kita tutup mata, kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan hari ini. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan yang boleh mengajarkan kami untuk terus menguduskan hari Sabat. Ingatkan kami Tuhan, untuk di hari ke-7, yaitu di hari Minggu, kami boleh sama-sama terus beribadah, memuji nama Tuhan, dan mendengarkan nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami, berkati sekolah kami, berkati pekerjaan papi mami. Kiranya semuanya boleh berjalan dengan lancar, kami boleh terus merasakan sukacita yang datangnya dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai. Sampai ketemu lagi. Tetap jaga kesehatan ya. Bye-bye. Hai semua, mari lihat bayi mungil di Bethlehem. Di dalam palungan, bayi Yesus tidur nyenyak. Maria dan Yusuf menjaganya. Anak kudus yang terlelap. Yesus lahir kawan, Yesus telah lahir kawan. Hatiku amat sangat senang. Mari kita semua bergirang menyambut sang raja yang dijanjikan menghampiri semua orang untuk memberi kasih sayang bagi kita semua. Hayo kawan, jangan lupa catat tanggal dan waktunya.